Selamat sore semuanya. Kalau kalau di sini sih sekitar masih jam 3.53 ya kalau nggak salah ya, kalau di jam gue. Mmm, Kalau hari ini sih gue sih, mau ngomongin sedikit mengenai, activation talk gue sih sebenarnya. Karena, kepengin sedikit berbagi aja dan sedikit mengutarakan emosi gue aja sih sebenarnya sama apa yang terjadi sekarang. Sekarang ini tanggal, 11 September, sekitar 2 hari yang lalu kalau nggak salah kita diumumin sama, Gubernur DKI Jakarta kita bahwa bahwa kita, Jakarta akan PSBB lagi, PSBB total. Mmm, Kalau bisa dibilang sih sebenarnya itu adalah pukulan berat ya. Mungkin, untuk sebagian orang tidak mengerti kenapa, apa ya, kerja dari rumah itu bisa dan lain sebagainya. Tapi untuk activation, event, dan teman-teman semua yang ada di luar sana sih sebenarnya, cukup berat ya untuk bisa menyambung nafas dan menyambung kehidupan nih kalau misalnya kita kelamaan PSBB. Kemarin sudah ada harapan, cercah harapan yang terjadi untuk kita bisa lanjut hidup, bisa lanjut, kehidupan kita, berkarya lagi, berseni lagi dan semuanya, tapi ternyata kelihatannya harus di, rem lagi gitu loh, rem darurat atau apapun lah namanya itu. Ya, ya cukup cukup berat lah ya, cukup berat buat teman-teman semua. Ya, baru terima dari beberapa teman-teman yang ada di event sana tuh, satu gambar yang cukup me 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 menggugah emosi gue sih sebenarnya, yang apa namanya, dengan masker kita bisa stay healthy. Ini pesan kita dari dunia kita untuk semua rakyat Indonesia sebenarnya bahwa, eee, ada dunia yang cukup besar komunitasnya, cukup besar orang-orang di dalamnya yang memang, eee, kehidupannya tergantung sama kebebasan kita untuk bisa melakukan aktivitas di luar rumah. Luar biasa sih memang impact pandemik ini sejak kita bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus, September, sampai nanti mungkin Oktober, November kita dengan PSBB ini. Di satu sisi memang kita harus mengerti dan kita juga harus ikut bertanggung jawab dan membantu semuanya sih, nggak hanya pemerintah sebenarnya, membantu semuanya untuk bisa sadar bahwa, COVID-19 ini adalah satu keadaan yang mungkin bisa meluluhlantahkan bangsa kita gitu, karena memang penyakit ini belum ada obatnya, belum ada, pencegahan yang jelas, clear. Karena kita nggak pernah tahu gitu loh, gue juga merasa bahwa mungkin ini virus ini airborne lah dan lain sebagainya, nggak ada yang pernah tahu gitu loh, gila banget tau nggak? Menurut gue tuh agak-agak yang ganas banget virusnya gitu. Gue ngomong sama tante gue yang kebetulan adalah dokter microbiology di Universitas Indonesia, dia mengatakan bahwa this is like a virus yang memang dia tuh kayak di-produce oleh manusia dan tiba-tiba lepas gitu loh. Jadi kayak mutasi dari beberapa virus, I don't know, itu hanya teori, nggak ada pembuktiannya. Tapi ya bisa jadi bisa jadi kayak, baseline pemikiran gue gitu, memang benar juga kali ya. Benar juga dia yang si virus-virus ini memang dibuat oleh satu, apa namanya, satu institusi atau apa, atau oleh manusia lah sebenarnya. Sebenarnya yang mungkin bisa bisa dipakai untuk apa, senjata kali, I don't know, ini cuma teori lah. Banyak sekali konspirasi teori yang ada gitu, katanya di bulan November akan berakhir karena, pemilu di Amerika juga selesai, but who knows lah, kita nggak tahu lah, yang kita hanya pikirin cuman diri kita sendiri aja dulu di Indonesia kayak gimana ya. Ya gue hanya berbicara dari anak yang memang dari orang yang memang background-nya lebih banyak di event, lebih banyak di activation yang, mostly our activity is doing, engagement and, interaction with people. Wow, kan semua itu lagi dihilangin lagi. Jadi ya, I don't know, gue sih berharap semoga Jakarta segera sembuh aja dan orang-orangnya sadar gitu loh. Sadar untuk tidak tidak, terlalu mengikuti kata hati untuk bisa lebih bahagia. Sebenarnya kebahagiaan itu nggak harus ada ditemukan di luar rumah sih, di dalam rumah juga
sebenarnya kebahagiaan itu bisa ditemukan asalkan memang lo berada di rumah yang tepat. Gue suka dikata-katain dulu sama sama teman-teman gue gitu, karena kan gue orangnya gelisahan ya, gelisahan nggak usah di rumah gitu loh. Tapi akhirnya gue kayak selama pandemi ini ya, the bright side-nya buat gue adalah menemukan bahwa di rumah itu lo bisa banyak hal-hal yang lo lakuin gitu, bisa banyak hal-hal yang lo buat, lo karyakan dan lain sebagainya. Makanya gue mulai dengan Activation Talk. Ya sekarang gue lupa di, kalau nggak salah episode 4-nya Activation Talk gue yang gue upload di YouTube. Nggak ada nggak ada theoretical, nggak ada isi. Gue cuman kayak mau sharing aja doa gue bersama teman-teman gue semua yang ada di dunia event, ada di dunia event, activation, semuanya. Semua yang mungkin masih bisa jalan dengan eventnya, semoga dalam keadaan sehat semua yang di daerah. Semua yang ada di Jakarta mohon sabar, bersabar, dan semoga ini segera berakhir dan berlalu. Tapi kita nggak boleh berhenti sih. Kita nggak boleh berhenti, kita harus nunjukin kepada Indonesia, terutama pada diri kita juga, bahwa kreativitas itu tidak bisa dihentikan dengan hanya sekedar virus. Kreativitas itu akan berlanjut walaupun walaupun ya keadaan tidak memungkinkan. But I miss the time when we can do a lot of event, we can do a lot of interaction people. Itu gila loh, itu perasaan itu selama setahun ini gue lagi hilang banget gitu loh. Hilang banget dan ya gimana ya udah gitu. Jadi kita hanya bisanya cuman sekarang berharap semua cepat selesai. Tapi di luar itu sebenarnya segala solusi sih kalau gue lihat dari teman-teman udah dilakuin ya, digital event lah, virtual event, ada yang tiba-tiba come up dengan kuliah WhatsApp, drive-in event sama drive-in concert dari teman-teman berlian. Itu luar biasa banget sih semuanya. Tapi kelihatannya ya kurang cukup ya, maksud gua kurang cukup tuh adalah gini, we need to do better than that sih sebenarnya kalau menurut gue. Dari sisi gue juga merasa bahwa I need to do better than what I do now to push mitigation plan for all of my event. Yang menurut gue susah banget serius, dan meyakinkan orang-orang stakeholder yang ada di sana untuk bisa percaya bahwa it works loh. Susah karena again, when we say it works berarti itu juga harus ada analisa dari apa yang sudah kita lakukan dengan proyek tersebut, ya kan? Ya gitu deh. That's it. Nggak panjang-panjang kali ini, gue cuma mau bilang sama kalian, stay healthy, tetap semangat, dan semoga semua ini segera berakhir. Doa gue untuk kalian semua yang ada di luar sana, semoga kalian juga tetap mentally dan semuanya tetap berada dalam naungan yang di atas. Bravo for anak-anak event, bravo for anak-anak activation, bravo untuk semua yang hidup di dunia yang kita cintai ini. Orang production, lighting, staging, rigging, multimedia, all of you. I love you guys. Stay strong, and we will see you maybe next year. But hang in there.